As only love moves between us, there's only bond that never lose. There's only bond that never Berada di pelukanmu mengajarkanku punya kenyamanan. Kayaknya gue harus ketemu penyanyi aslinya deh, nggak bisa nih kayak gini. Jadi dari kemarin tuh gue udah janjian sama Shirin, gue mau pengen banget ketemu sama Rizky Febian karena suaranya tuh bener-bener kayak singkong rebus, empuk banget. Jadi gue harus ketemu sama dia, gimana caranya ngidam gue ini harus terpenuhi ya. Dek, udah jalan? Kemana? Rumahnya Iki. Ceritanya deket banget dia rumah Iki. Rosai, ngapain? Rumahnya Iki. Gue mau denger dia nyanyi, gue pengen denger suaranya dia langsung. Lagi pengen aja. Dengerin gue nyanyi aja. Ya. 11-12 suara gue sama Rizky Febian. Ya Allah, Say, lu udah di autotune aja nggak bisa begitu suaranya. Mau dengerin gue nyanyi gak? Udah, gue pengen denger langsung. Pengen denger langsung. Lo temenin gue ya. Cek. Berada. Udah kan, udah cukup kan? Gak ada bagus-bagusnya kita di ada bagus-bagusnya. Ya udah, lo jalan sekarang cepetan. Gue deket banget ke rumah. Gue udah di mobil, gue mau ke kantor. Deh, ayo dong. Bentaran doang. Bentaran, sumpah bentaran bener. Lu udah ngomong sama Iki. Udah dong. Mau tiba-tiba Kita kan datang. CL. Jangan sok kenal. Apa? Jangan sok kenal. Ketemu, kita mah sering ketemu, tapi ketemu cuman hai doang. Makanya sekarang gue langsung ke rumahnya aja. Gak tahu diri. Kemarin minta Odading, sekarang minta ketemu Rizky Febian. Ini orang kenapa ya? Ayo dong, katanya lo kalau gue hamil lo mau ngelakuin apapun buat gue. Mana Oke, buktinya? saya mau ketemu Nemenin gue di bapaknya, rumah gue aja ketemuin. enggak? Mau ketemu bapaknya besok? Ayo kita ketemu Sule juga besok, Ya, oke? besok gue mau ketemu sama Kang Sule. Hari ini ketemu anaknya dulu ya. Oke, minggu depan mau ketemu siapa? Abis Pak Haji menikah. Romaira mah? Bisa nggak lo atur? Aduh, kalau Agnes gue yang gemeter, saya kan gue yang ngepes. Ya udah deh, itu dulu pokoknya ya, Iki dulu ya. Dah, cepetan gue Sherlock. Bye. Guys, gue dikerjain sama tim gue sendiri. Kembalikan kamera ini. Jadi perut gue kencang banget, tadi gue dikirimin map tapi mapnya sesat, jadi gue lewatin entah kemana deh pokoknya. Banyak polisi tidur ya, kita langsung masuk aja ya sambil nunggu Shirin, kita nunggu di dalam deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang di rumah diangkat aku. Jadi hari ini kita ke rumah Rizky Febian. Terima kasih loh. Terima kasih udah boleh datang Mama lagi ini. pandemi, mohon maaf ya. Berat saya. Jadi tuh ceritanya gue kan. Kita nggak duduk. Oh iya boleh. Gue mau nanya boleh Iya. duduk? Boleh ya, permisi ya. Jadi kan ceritanya kan gue lagi hamil nih. Iya. Terus tuh ngidam gue tuh mahal gitu. Ngidamnya gue tuh kayak ketemu sama penyanyi-penyanyi hits Oh, yang wow. suaranya tuh kayak Waduh. singkong rebus gitu. Oh iya, karena kalau manggil Iki kan ratusan juta. Jadi kita yang datang ke sini. Pokoknya gratis. Enak ya kalau sama artis tuh enak gitu loh. Iya. Jadi mau dengerin suara Iki aja datang ke rumah. Oh iya. Masya Allah loh ya. Tapi aku seneng banget akhirnya mau datang di Oh, sini. Iya, Masya Allah. Maaf, Kita soalnya yang kan lagi kondisi kayak gini jadi jalan suka banyak ditutup. Alhamdulillah di portal dari tadi. Ya nggak apa-apa. Nggak muter-muter ya tadi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ini ada kencang-kencang gitu. Tapi kamu di sini tinggal udah lama sendiri? Aku di sini tuh tinggal udah hampir setahun lebih lah, hampir 2 tahun di sini. Oh. Kenapa sih tinggal sendiri, kan enakan sama ayah? Apa udah persiapan mau nikah gitu di sini? Wow. Lo baru buka langsung gosip sih. Iya. Sebenarnya gini, yang ngebuat aku tinggal sendiri itu karena memang pas aku masuk ke dunia musik, aku tuh pengen mandiri aja dari segala hal gitu. Aku tuh pengen semuanya nggak mau berbau tentang orang tua, apalagi orang tua Iki kan ada di dunia yang sama. Dan dari awal masuk ke dunia musik tuh aku memang bener-bener pengen gimana caranya ngelepas beban aku dari nama ayah gitu. Jadi dari pas Iki diterima di dunia musik tuh ya udah aku apa-apa sendiri. Terus sebenarnya permasalahan yang pentingnya karena aku tinggal di Bekasi, karena jauh. Oh, jadi lo buat mobilnya tuh agak-agak susah ya? Iya, pembangunan gitu kayak gede di jalan jadinya. Rumahnya iya kayak istana gitu Di ya. Tambun. Heeh.
Ya karena itu juga mungkin aku jadi kayak kalau kesana tuh karena saking jauhnya jadi kayak aduh bayangin aja kayak misalkan aku harus flight jam 5 harus di sana. Oh iya benar. Aku nyampe kerja pulang ke sana jam 1 jam 2 jam 3 udah harus pergi. Jadi kan kayak Iya. pindah jalan gitu. Paham, Akhirnya paham. aku beraniin diri walaupun debat dulu terus kasih pengertian ke adik-adik gitu. Nah, ini ngomongin masalah beban orang tua nih. Sebenarnya kita tuh ada di cerita yang sama ya dulu sempat di fase itu gitu ngelewatin kayak apa-apa dibilang aji mumpung. Iya. Karena orang tua. Karena orang tua dapat sinetron karena ya iyalah shortcut gitu kan. Dulu tuh sering banget dibilang kayak gitu. Kalau Iki sendiri ngejalanin itu udah biasa kah awalnya tuh proses apa ya prosesnya tuh gimana sih? Sebenarnya tuh gini enggak. Sebenarnya ketika orang-orang di luar sana bilang kayak gitu, aku tuh selalu mengiyakan kalau diwawancara. Kalau aku selalu bilang, oh iya, karena kalau aku pribadi ngerasa kayak gini, ketika ayah aku tuh ngasih kesempatan dan juga pintu untuk masuk ke dunia entertain, sebenarnya itu tuh nggak segampang yang orang-orang pikirkan, karena Iki juga kan mikirnya beberapa kali karena ditakutkan ketika aku masuk ke dunia yang sama dengan ayah, Iki nggak punya bakat, yang malu kan tetap ayah. Benar. Dan yang terbebani malah jadi ayah. Jadi akhirnya pada saat itu tuh ketika orang banyak yang ngomong kayak gitu ya Iki mengiyakan ketika ada aji mumpung, tapi Iki balik lagi, Iki masuk ke sana kan dengan cara Iki sendiri gitu. Iya sih. Artinya kan at the end orang bakal ngeliat nih Iya. quality yang kita Iya, punya benar. sendiri apa bakat ya mungkin yang memang orang sukain bukan karena siapa di orang di belakang kita Iya. gitu, tapi kenapa orang jadi suka sama kita gitu. Benar, nggak kayak kita saya nyanyi pales. Lu jadi bahas kan udah bubar deh sih. Oh iya, bener. Gak usah Tapi aku tuh diungkit-ungkit. ngikutin tahu. Gak usah diungkit-ungkit. Jangan, kalau itu gue ngaku itu aji mumpung karena main sinetron, udahlah biar banyak duit nyanyi juga lah. Soalnya kalau off air bingung kan. Kalau cuma di panggung ditanyain sinetronnya gimana kan kayak krik-krik gitu kalau nggak sama nyanyi walaupun kadang ya Ya udahlah, saya gue 90% lip sync sih ya kita. Iya, ya. alhamdulillah kita mengakui kok gitu. Gak apa-apa. Tapi keren loh, soalnya Ya kalau ikan suaranya bagus, maksudnya gini Ya. loh. Cuman kalau misalnya kita juga ngerasain kayak main sinetron pun kayak dikira orang nggak casting, dikira orang nggak yang bener-bener dari figuran dulu karena ya udahlah bapaknya itu udah dikenal orang pasti kan kenal sama orang dalam gitu padahal kan. pasti banyak prosesnya. Wah, panjang. Gue pernah jadi figuran Irfan Hakim loh, cuma begini-begini. Sama. Prosesnya tuh pasti banyak. Sama gue pernah jadi temannya Marshanda, tapi ketemu Marshanda aja enggak Nggak saya ada dialog lagi. Gak ada. Pulang 150.000, dibayarnya 2 bulan. Wow. Asli, kita pernah ngerasain di fase Lihat itu dulu, hari guys. ini syuting sama siapa? Marshanda. Wow, Marshanda. Marshanda yang mana? Oh, kamu jumping. Jumping apa? Tapi Yang dulu aku gitu. juga kayak gitu, maksudnya di belakang sepengetahuan tanpa sepengetahuan ayah sama almarhum mama dulu. Aku tuh casting, aku pernah ikutan casting film juga. Oh, iya. Terus aku pernah bawa kaset dulu tuh ya CD gitu lagu Kesempurnaan Cinta karena aku bikin kan waktu itu. Dan aku datang ke label-label besar, sempet di casting, cuman karena mungkin orang ngiranya aku nggak tahu apa-apa dan nggak bisa apa-apa, jadi di casting dia cuma disuruh nyebutin nama doang sama dia. Terus dia kayak, coba Rizky foto, kiri, foto kanan. Terus udah gitu, udah ya nanti di calling, terus aku mikir, ini dia mau calling Iki gimana orang acting aja dia nggak tahu. Beneran sampai gitu, terus aku ke label-label besar, aku bawa ini siapa tahu suka sama lagu ini. Masya Allah. Tapi ada yang ditaruh di pojokan, terus nggak didengerin, terus kayak gitu. Gitu sih, tapi yang Iki senengnya adalah karena memang Iki yakin di masa tua tuh itu semua tuh bisa jadi cerita. Nah, terus perasaannya gimana sih akhirnya bisa nunjukin ke ayah kalau Iya. misalnya bisa top chart, terus lagunya bisa trending, terus bisa kayak sekarang gitu. Sebenarnya jujur semuanya tuh berawal dari mimpi Kak. Semuanya tuh aku cuma cita-cita Iki aja dari kecil. Karena dari kecil tuh punya kebiasaan kalau ada kaca aku nyanyi, terus speech kalau punya penghargaan. Terus kayak Lucu banget bikin sih. lagu terus Gue aku- juga, tapi gue nggak bagus ya. Gue udah nyanyi, tapi kamar mandi suara gue Gue di kamar mandi juga enggak sih, Pak. Aku juga penyanyi kamar mandi. kamar mandi Kak. bagus. Pas udah keluar, ehonya hilang dikit. Goyang banget suaranya gitu loh. Kenapa ya? Dulu Astagfirullahaladzim. cuma mimpi gitu aja, jadi kalau ada botol atau nggak sisir terus aku bilang ya terima kasih, cuman dulu tuh aku emang pemalu banget, jadi kalau karena kan ayah sama mama tuh sinden, ayah tuh iya. seni karawitan, jadi seninya mereka dua-duanya, sedangkan Iya, Iki iya. yang Iki ngerasa nggak belajar tentang musik, nggak tahu cara bernyanyi yang benar kayak apa, bikin lagu nggak tahu kayak gimana, jadi dulu tuh belajarnya hanya bisa memantau dari jauh aja ketika ayah lagi main kecapi, terus mama nyinden, oh gitu cara nyanyi tuh, oh Tapi emang nggak ngajarin langsung gitu?
kalau ngajarinnya tuh paling cuman kayak coba sini nih, coba nyanyi kayak gini. Cuman aku nggak pernah mau. Tapi setelah dari itu apa yang mama pelajarin tuh Iki pelajarin di dalam gitu di kamar. Oh gini caranya gitu, kayak gitu. Berawal dari gitu aja. Kesempurnaan cinta pun nggak ada sama sekali kepikiran untuk bikin lagu karena nggak tahu apa-apa. Iki tuh pulang umroh, cuman pas umroh aku cuman berdoa kayak gini. Ya Allah, intinya saya cuma pengen membanggakan keluarga dan saudara-saudara Iki dan ingin mengangkat harkat martabat keluarga dan saudara semua. Kata aku tuh, Iki cuma bisa nyanyi dan aku berdoanya kayak ke temen aja, kayak aku tuh cuman kayak apa aku bilang, Iki cuma bisa nyanyi kata aku tuh. Tolong dikasih kelancaran aja dari jalan itu. Udah pulang umroh selang seminggu aja, tiba-tiba lagu Kesempurnaan Cinta bisa ada. Ya Masya Allah. Nah, kalau menurut Iki yang paling banget support Iki supaya sampai segede gini, yang paling nggak bisa Iki lupain itu siapa? Sosok siapa? Yang paling berjasa ya semuanya, ya itulah mama, ayah, adik-adik gitu. Dan sebenarnya ada juga namanya Teh Rika. Teh Rika itu adalah kakak iparnya Arman Maulana. Jadi dia yang ngebawa aku ke label-label dan casting ke tempat casting. Oh Masya Allah. Cuma bawa CD doang. Wih, itu sih proses, makanya itu yang ngebuat Iki akhirnya untuk apa kita tinggi hati gitu ya, dan untuk apa kita maksudnya kalau ditanya sampai detik ini proses kayak apa yang membuat hal apa yang sangat berpengaruh dan gimana ya, berharga buat Iki ya proses itu semua, karena itu juga kan nantinya yang ngerem buat kita kalau kita tinggi gitu. Maaf banget kan mama udah nggak ada Ya. nih. Nah sebelum kan tadi Iki bilang support terbesar datangnya dari mama. Kenangan apa yang menurut Iki nih paling sampai sekarang nih Iki ngerasa wah omongan mama yang ini nih yang bikin Iki selalu kuat dan apa ngelihat ke depan dan optimis gitu sama kerjaan. Oh Iki. banyak. Jadi kenangan sama mama tuh karena dari dulu tuh aku gak pernah sama sekali bikin sakit hati mama ya. Aku masih ingat aku nyakitin hati mama tuh karena aku masih kecil gitu. Ngomong kasar ya wajar karena masih kecil gitu. Aku masih ingat, dan dari situ aku tuh udah mikir kalau karena aku tuh orangnya tuh senang ngebaca sifat orang gitu, kayak mau yang dikenal ataupun yang gak dikenal. Jadi aku enak gitu kalau ngobrol tuh harus gimana. Nah dari saat itu sampai aku kemarin mama nggak ada pun aku nggak pernah sama sekali untuk bikin masalah atau apa, dan aku orangnya nurut karena gak mau jadi anak yang tidak berbakti sama orang tua. Banyak banget sebenarnya kenangan sama mama gitu ya. Dan sampai sebenarnya jujur ketika mama dulu tuh kan Iki pisah sama mama karena waktu kelar SMP itu aku tinggal di Jakarta karena memberanikan diri untuk bisa udahlah aku pengen ngebutin karena pengen intinya kan pengen angkat harkat martabat keluarga gitu. Ya udah. Jadi banyak proses yang buat mama tuh kayak dulu yang paling sampai detik ini Iki nggak pernah lupain adalah sebenarnya masa-masa ketika mama sebelum nggak ada sih, maksudnya ketika masa-masa pas mama kaget aja pas mama nggak ada tuh, karena beberapa hari jujur dari setahun kemarin aku nggak ketemu, aku cuma ketemu 4 kali kan. Jadi kayak banyak proses yang menurut Iki kayak untuk pertama kalinya dengan uang keringat aku sendiri aku beli kalung kemarin tuh, aku beli kalung terus kita ketemu di tengah-tengah kita ketemu terus aku memberanikan diri kayak aku beli kalung sampai aku gerdekan aku masukin kalungnya karena aku pengen ini cita-cita Iki dari kecil gitu. Aku kasih kalungnya, di situ mama nangis terus kita pelukan mama sering sampai ada kata-kata mama yang bilang kayak gini, dan ternyata itu tanda-tanda sebelum mama mau nggak ada kan. Mama bilang kayak gini, pokoknya mama akan selalu ada di samping AA, selalu mendoakan AA, mensupport AA sampai kapanpun, dimanapun dan apapun kondisi mama nantinya. Dan yang paling kena banget sama aku adalah itu tuh hamin keberapa konser showcase aku di Bandung, dan aku udah punya rencana untuk mempersatukan ayah sama mama. Itu cita-cita aku. Jadi aku ada satu segmen di situ bahwa mama sama ayah bisa satu panggung karena aku yakin gitu. Karena feeling seorang anak itu nggak bisa ngebohongin, karena aku tahu satu sama lain tuh ini punya feeling sebenarnya gitu kan aku tuh saat itu. Makanya aku mau satuin gitu di satu panggung itu. Ternyata hamin berapa ya mamanya udah nggak ada. Setelah udah curhat-curhat, subuhnya mama udah nggak ada gitu. Dan yang paling sedih ya itu sampai akhirnya aku bikin sebuah lagu tentang ibu. Dan itu nggak sengaja, mama udah nggak ada, besoknya aku harus showcase. Akhirnya aku nambah satu lagu yang memang hari itu aku bikin juga.
yang tadinya berawal aku bikin satu lagu itu hanya untuk pasangan, cuma satu kalimat doang. Pas aku tag ngalir gitu aja dan ternyata semuanya artinya tentang ibu gitu. Jadi pas showcase itu Jadi pas showcase nggak di cancel tuh, tetap jalan. Di cancel dan tetap jalan, dan lagu ibu Iki tiba-tiba bawain di situ yang nggak ada latihan. Tapi kan lagi dalam keadaan berduka gitu. Hebat banget deh. Hebat banget sih. Tapi hamin keberapa itu aku sempat down, sempat mau kita pemikiran kayaknya nggak jadi atau apa. Tapi yang bikin aku semangat lagi itu almarhum mama juga, karena aku ngerasa ada di sisi dan support aku. Ketika aku nyanyi pun kayak ada di situ, ketika karena ayah, Putri, Rijan, Ferdi di paling depan, aku perform di atas pun aku ngerasa ada keadaan mama di situ. Jadi itu sih sebenarnya yang sampai detik ini enggak. Dan yang paling sedihnya masih banyak sebenarnya cita-cita yang pengen Iki lewatin bareng sama mama, kayak nikah kan pengennya. Iya, insya Allah. Tapi kan doanya mama kan nggak pernah putus, gitu kan. Iki bisa sekarang itu nggak bisa dipungkiri doa ibu. Iya, betul ya sekali, kan? betul kan. Dan maksudnya ini contoh ya sebagai laki-laki, ibu tuh memang harus banget taruh di kepala gitu ya, ibaratnya Sampai gitu. kapanpun. Iya, maksudnya orang bisa sukses juga karena ibu gitu. Orang bisa nggak jadi misalnya celaka karena doa ibunya Doa ibu, juga betul gitu. sekali. Jadi iya bener banget sih, maksudnya aku ngelihat ya, maksudnya kayak alhamdulillah juga punya suami yang memang banget kayak Iki gitu, maksudnya kayak ibu gitu kan gitu. Jadi kayak kalau mertua aku kan Iki, mertua aku tuh di kursi roda gitu kan, stroke dari Wisnu itu SMA. Itu bener-bener ke luar negeri digendong, didorong, tangga diangkat semuanya. Aku tuh yang kayak oh ampun, emang laki tuh emang harusnya kayak gini. Tapi di gitu. situ gue belajar sih, maksudnya ngelihat banyak orang-orang sukses, termasuk Iki juga hari ini dapat inspirasi juga ya. Ya kunci kesuksesan kita ya, Orang tua. seperti kita dikasih tahu ya, yang pertama siapa, ibu, kedua ibu, ketiga ibu, ya segitu pentingnya ibu, gimana kita nge-treat beliau sampai akhirnya kita bisa sukses juga pasti karena kita juga berhasil membahagiakan ibu kita. Dan menurut aku tuh berharga banget sebenarnya dari segala hal apapun doa dari seorang ibu tuh, dan penting banget. Ketika Kesempurnaan Cinta jadi pun 2015, Iki masih ingat akhir 2015 aku nangis di kamar. Itu juga momen aku sama mama. Aku nangis di kamar karena rencana aku homeschooling di Jakarta biar ada kerjaan waktu itu. Aku udah homeschooling ternyata nggak ada kerjaan. Nggak ada. Sedangkan aku udah di Bekasi. 2000 berapa? Akhir 2015. Akhir 2014. Aku nggak ada kerjaan, aku nangis, tapi aku nggak pernah cerita sama mama. Jadi aku diem. Tapi ternyata feeling seorang ibu, mama datang ke Bekasi, terus ke kamar, terus mama coba cerita kenapa nangis. Aku kaget, mama nggak tahu dari mana. Sekalipun ayah aku nggak tahu, ayah pun nggak tahu aku nangis ataupun, karena aku ngerasa kayak tahu gini aku mending di Bandung aja deh gitu. Tahu gini aku lebih baik bisa punya temen gitu. Karena di Jakarta aku sama sekali nggak punya temen saat itu. Ya udah. Dan yang bikin aku bergetar dan sampai detik ini Iki meyakinkan kenapa Iki bisa ada di titik ini ya karena doa orang tua adalah ketika saat itu mama bilang kayak gini sambil tepuk pundak aku. Yang sabar pakai bahasa Sunda dia bilang suatu saat IKG perih mah bakal menang berat katanya. Jadi intinya tuh kayak kepedihan itu pasti nanti akan ada apa buah manisnya yang kita dapat kayak gitu. Sabar ya. Awal 2015 itu titik di mana katanya. Mama bilang gitu. Oh amin mah kataku, dan betul ternyata di awal 2015 Kesempurnaan Cinta ada. Jadi berkat doa orang tua itu. Oh iya benar. Merinding. Iya, Masya Allah. Jadi gimana kalau misalnya mau sukses tapi masih nyakitin hati orang tua, ya itu susah gitu kan. Dan terlalu banyak nih contoh, hari ini ada Iki juga, banyak Iya, orang benar. sukses tuh ya ternyata di balik itu ya doa orang tua. Iya, doa ibu benar banget. Iki makasih loh. Aduh, seneng banget. Oh boleh. Oh iya. Nyanyiin lagu yang ibu tadi boleh nggak? Oh boleh. Pengen boleh. denger. Nanti gue mewek tuh. Nanti gue mewek. Gue udah udah nahan dari tadi. Tepukan ringan di pundakku adalah penyemangat. Usapan rambutmu adalah bukti kasih. Meski ku tak sempat membalas itu semua.